Shalom. Pagi ini saya mau sharing buat kamu yang bosan mendengar, bosanlah karena saya akan mengulang-ulang sharing saya ini karena Tuhan bilang ulangi. Siapa di sini yang merasa, siapa yang pernah dituntut? Pernah lah ya? Pernah dong. Siapa di sini yang pernah dituntut sampai gak masuk akal? Tuntutannya. Pernah dong. Enggak ada. Yang disuruhnya tuh sampai rada-rada enggak masuk akal gitu loh. Ada enggak? Oh, yang belum pernah, saya akan menghitung muka-muka kalian, setelah ini akan saya kasih kamu tuntutan yang enggak masuk akal. Saya mau cerita. Satu kali ya, Tiara cerita sama saya dan cerita itu sangat memberkati saya karena menurut saya cerita itu lucu banget. Jadi ada seorang yang biasa Pol, tidak kaya, tidak miskin, biasa Pol pokoknya. Nah, satu kali pemimpinnya bilang sama dia, "Hei, sini kamu." "Oh ya, siap Bu. Kamu pergi ke Meksiko ya." "Oh siap Bu," katanya. "Oh, di sini kalau misalnya kamu tak panggil gitu kan. Hei Putri, sini. Kamu ke New York mau gak?" Mau dong. "Kamu ke Australia mau gak?" Yang sebelah sini. "Mau gak?" Mau dong ya. "Oh siap Bu," dia bilang. Lalu si pemimpin ini bilang, "Kamu ke Meksiko, kamu kumpulin 2.000 orang, kamu bikin arak-arakan bagi Tuhan." Waktu saya dengar cerita itu, ini cerita belum sampai selesai, cerita baru di depan tuh sejujurnya saya tuh sudah keringet dingin. Karena saya membayangkan kalau itu saya yang disuruh. Kalau misalnya saya disuruh ke Meksiko kumpulin 2.000 orang, membuat arak-arakan bagi Tuhan tuh kayak, jangankan di Meksiko ya, di Blora aja gak bisa gitu kan. Terus dia bilang, "Oh ya siap Bu," katanya. Lalu pemimpinnya tanya, "Kamu mau pakai iman atau pakai subsidi?" Wah. Kalau kamu jawabnya apa? Hah? Apa jawabnya Nak? Yang keras dong. Iya. Terus dia bilang gini, dia lebih rohani sih dari kamu. Dia bilang gini, "Dalam nama Yesus subsidi." Oh, masih ada dalam nama Yesusnya dong depannya ya. Kamu tuh kurang rohani ya. Dalam nama Yesus subsidi katanya. Tapi setelah itu dia mulai datang ke banyak orang dan dia bilang gini, "Tolong doain aku dong supaya aku punya iman." Terus akhirnya berangkatlah dia ke Meksiko dan berangkatnya tuh enggak rame-rame. Jadi enggak 2.000 orang berangkat ke Meksiko tuh enggak begitu ya saudara-saudara ya. Jadi dia tuh disuruh pergi ke Meksiko, suruh cari jiwa di Meksiko. Lah jiwa-jiwa di Meksiko itu suruh bikin arak-arakan bagi Tuhan 2.000 orang. Itu jangankan kalian. Kalau Kak Ade tak begituin aja, mecetet ya Kak. Setuju ya? Aku aja merinding disco, jangankan begitu aku, Kak Ade, Koh Tony, kita bertiga dikirim ke Meksiko belum tentu berhasil gitu kan ya. Wah tambahin Cik Tanti dah, tambahin Christian deh, tambahin Tiara deh, tambahin sana. Wah tetap keringet dingin kita, tambahin Om Agus deh di belakang, tetap kita keringet dingin ya kan. Meksiko coy, negarane sopo ya toh? Kenal gak ngomong Meksiko gak iso ya toh. Jangankan Meksiko, kita ngomong yang Jawa aja gak bisa. Kita ngumpulin yang Blora aja susah kali. Gitu kan. Dia berangkat pakai iman. Dia berangkat hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Pokoknya gak berhasil gitu. Dia di Meksiko dia gak berhasil membuat itu. Ya iyalah. Terus hari terakhir, besoknya dia pulang. Hari terakhir, tiba-tiba dia melihat ada 85.000 orang Meksiko membuat arak-arakan Paskah. Wah, lalu disitulah muncul kreativitas, kegilaan, nekat, adrenalin dan semua berkumpul menjadi satu. Lalu dia masuk ke dalam arak-arakan itu, dia paling depan, dia ambil mic, dia sampai diusir-usir gitu ya ceritanya ya. Pakai diusir-usir tapi dia bodoh amat, dia paling depan dan dia mulai memimpin arak-arakan pakai bahasa Indonesia. Wah luar biasa banget. Meksiko bagi Yesus. Wah dianggap gendeng paling. Tapi gak masalah dong, 2.000 kan pakai iman jadi 85.000.
enggak masalah, lumayan. Itu namanya tuntutan enggak masuk akal dan dia bilang dalam nama Yesus, oke. Pada waktu kita dikasih tuntutan, sesungguhnya tuntutan itu saya baru belajar bahwa tuntutan itu sebetulnya seperti kuasa. You don't get it? Saya ulangin. Tuntutan itu seperti kuasa. Contoh. Saya berkuasa atas rumah saya dan semua karyawan saya. Betul ya? Betul dong. Karyawan saya yang katakanlah 100 orang itu, saya berkuasa atas mereka. Mau di rumah saya, mau di kurma, mau di sebelahnya kurma. Yang penting kalau itu karyawan saya, maka saya berkuasa atas mereka. Saya bisa suruh anak saya menyuruh karyawan saya. Saya bisa suruh Sien, kamu bilang, wah sama siapalah yang paling medeni mungkin karyawan saya. Oh Tante Dian misalnya. Kamu bilang sama Tante Dian, Tante, Mama bilang, kata-kata itu berkuasa ya. Mama bilang beliin aku pensil beberapa dus karena setiap hari pensilku hilang. Oh, ya Jen ya, hilang ya. Dan rautan dan ini dan itu dan itu. Tidak usah Tintin yang bilang. Kalau Sien bilang, Mama bilang, dikerjain enggak? Dikerjain. Bahkan anak saya yang paling kecil, Serafin, belum terlalu lancar ngomongnya. Dia bisa nyuruh loh. Ada satu orang itu namanya Mas Pras. Wah, dia susah kali ngomong Mas Pras, ya kan? Dipanggil aja gitu, Mas, jalan-jalan. Maka orang ini akan langsung, oh iya, diambilkan sepeda motor, dibawa muter-muter. Mas, kasih sapu, nyapu. Ya dia masih akan nyapu. Tuntutan itu seperti kuasa sebetulnya. Tetapi engkau yang tidak mengerti bahwa pada waktu kamu dikasih tuntutan sama pemimpinmu, kamu dikasih kuasa. Mudeng? Waktu Tuhan menyuruh kamu, ya iyalah kan kadang-kadang kamu juga bisa dengar suara Tuhan. Kalau dikasih tahu pemimpinnya anggap aja lu Tuhan yang suruh. Ya kan? Waktu Tuhan suruh kamu merasa itu tuntutan, kamu mulai marah, kamu mulai enggak, dia sedang memberi kamu kuasa. Semakin tidak masuk akal tuntutannya, kuasanya semakin besar. Menurutmu, Tuhan itu setidak terbatas apa? Tidak bisa jawab toh, saking tidak terbatasnya. Makanya setiap tuntutan yang bahkan paling tidak masuk akal pun ketika engkau kerjakan, dia cuman sedang mau memberi engkau kuasa. Tetapi kadang-kadang kita melihat itu salah. Pola pandang kita itu salah. Nah Cik Titin ini mau sharing tapi juga aku sekalian mengaku dosa ya. Jadi tidak hanya kamu, ini terjadi di hidupku. Hari apa gitu, minggu ini kok. Sepanjang hari Tuhan tuh bilang gini, Titin tahirkan dirimu. Oh enggak. Sebelumnya. Cik Linda ngomong gini, Cik, kita akan mau revival. Kita harus minta supaya kita punya warisan untuk bisa terima kekuatan revival. Pembina remaja, hamba Tuhan, rohani, jawabannya apa? Alah, kowe gak rohani pasti mau jawab amin. Iya dong. Wah, jawabanku lebih panjang, lebih rohani dari tadi kamu bilang apa? Subsidi gitu ya. Pak, pakai dalam nama Yesus. Aku bilang, oh sepakat, amin. Jadi dalam nama Yesus is the King. Wah, sepakat itu ya toh, sepakat. Saya sungguh sepakat tuh, saya mau itu. Tapi tak pikir-pikir sak janjane rada angel sih gitu ya. Cuman yes, namanya juga sepakat dulu, sepakat nomor 1. Lalu setelah itu hari apa gitu, Tuhan bilang Tintin tahirkan dirimu. Oh siap Tuhan. Setiap beberapa jam sekali, kayak sejam sekali gitu, 1,5 jam sekali itu Tuhan tuh selalu ngomong, Tintin tahirkan dirimu, buatanku tak tahir. Aku tuh bukan
ngeyel ya, aku sungguh mencari dosaku. Ini bukan sombong loh. Aku tahu aku enggak sekudus itu. Cuman maksudnya aku tuh mencari tahirkannya aku terikat sama apa gitu kan. Namanya juga pentahiran ya kan. Ya elah kalau jelas-jelas aku suka nonton bokep gitu. Gampang aku akan tahu dosaku itu aku kan masuk Tuhan ampuni aku atau apa. Mungkin aku kecanduan apa TikTok atau apa atau main game. Tuhan gampang kalau tahu ya kan. Aku enggak tahu. Sungguh aku gak tahu tapi sepanjang hari aku bilang Tuhan ampuni aku, tahirkan aku, ampuni aku, tahirkan aku. Tapi badanku tak tahir ke sebelah mana, wes pokoknya turut sih. Pokoknya haleluya sepakat dalam nama Yesus, amin tahir. Aku ngomong tahir sepanjang hari. Tintin tahir dalam nama Yesus, tahir dalam nama Yesus, orang ngerti tahirnya sebelah mana gitu. Terus aku berusaha mencari dosa apa saja yang perlu ditahirkan. Sejujurnya ya, satu-satunya dosaku itu adalah aku tidak minum kopi. Itu tidak disebut. Batinku masa iya sih minum kopi aja pakai pentahiran gitu kan. Tapi aku pikir-pikir, iyalah ya sudahlah kalau misalnya memang satu-satunya ikatanku adalah dengan kopi saset. Akan saya putuskan juga itu kan. Sekalipun sebetulnya hatiku kayak apaan sih gitu kan. Cuman ya udahlah bodo amat gitu. Nah jam 12 malam setelah sepanjang hari aku tohar tahir. Tiba-tiba aku tuh duduk di luar. Tiba-tiba aku tuh melihat. Dan aku tahu aku ini harus tahir dari apa. Jadi ternyata aku itu adalah seperti anak kecil yang diseret ke depan tapi aku selalu lihat ke belakang. Jadi gini. Waktu aku kecil, aku itu dicintai semua orang. Aku pernah cute. Papaku, aku anak mas. Kalau kamu tidak percaya, tanya Om Agus. Ya kan Om? Aku anak emas. Bukan Cik Tanti anak emasnya, maaf ya El. Aku dikasih kartu kredit, nyambung sama kartu kredit dia. Unlimited. Dan dia bilang gini, kamu pakai kartu kredit ini, jangan bilang siapa-siapa. Kata-kata jangan bilang siapa-siapa, itu tanda-tanda orang di spoil, tau gak? Aku akan bilang sama Shin, ayo Shin, kita sembunyi yuk, kita makan es krim berdua. Jangan bilang siapa-siapa. Iya kan? Papa saya ngomong itu yang sama hari itu. Saya di spoil sama papa saya itu luar biasa. Kalau Cik Tanti datang, Tanti nilainya 9, papa saya akan ngomong, kenapa enggak 10? Tinti nilainya 6, bagus. Saya juga enggak ngerti. Tapi saya itu di spoil sampai ajaib gitu pokoknya. Papa saya itu luar biasa lah pokoknya. Mama saya spoil saya. Sampai membuat saya itu kalau misalnya beli barang itu enggak bisa satu. Aku tidak akan pernah beli satu barang. Jadi kalau aku bilang, aku perlu muk gitu ya misalnya, muk gitu ya. Aku akan beli beberapa, betul ya Tir? Tiara aku perlu cat rambut, aku tuh tidak bisa beli satu. Kenapa? Karena mamaku, kalau aku bilang, kalau mamaku pergi, Tintin mau titip apa? Hari itu lagi hype banget stiker. Ya aku tahu sih itu kudet, tapi itu zaman saya ya. Itu hype banget stiker. Jadi stiker tuh ada yang timbul, ada yang ceper, ada yang pakai bergelombang, ada yang bentuknya kayak diamond setengah gitu, 3D, yang ketawa-ketawa. Kalian seumuran sama saya mungkin, ya kan? Ada yang gini, ada yang gitu. Orang lain tuh ya, kalau minta sama mamahnya stiker, itu mamahnya datang ya bawa satu gini loh. Itu semua teman saya, tapi setiap kali mama saya pulang, mama saya akan bawa itu 15-20 stiker beserta dengan album stiker. Album stiker itu enggak ada yang punya kalau enggak Tintin. Kalau orang lain dulu musim Tiara bilang bindles, binder ya, yang kertas ada bolong-bolong pinggirnya itu loh. Binder ya namanya ya, binder. Orang tuh ya
Pergi ke toko buku, itu saya minta yang Winnie the Pooh 1. Yang Hello Kitty 1, yang wangi 1, yang ada baunya 1, yang gini 1. Oh Cik Titin juga sama kalau datangnya kan. Winnie the Pooh 1, pak. Ini 1, pak. Kita beda kasta banget kita ini gitu kan. Sampai segitu aku. Cik Tanti itu spoil aku. Semua orang dituntut untuk spoil Tintin. Wow, kalau Lukas tuh dulu jualan. Tuh jualan tuh kalian lebih sakti lah, jualan masih ada untungnya. Dia dulu cari dana buat KKR. Itu habisnya di saya. Aku bayar enggak? Jelas tidak, kamu mau kakakku, kamu harus serahkan stiker kuku itu padaku. Aku di-spoil sampai kayak gitu. Dan aku punya pembantu, aku punya apa yang aku tidak harus ngurusin diriku sendiri dan lain-lain. Dan pokoknya aku di-spoil sampai gitulah. Dan tiba-tiba Tuhan itu memasukkan aku ke sebuah pernikahan. Yang tiba-tiba dari Tintin yang little princess ini menjadi little babu. Dan tiba-tiba setelah aku menikah, aku kere gitu. Aku gak punya apa-apa. Dan tiba-tiba aku jadi babu. Tiba-tiba aku harus ngalah, waktu aku punya anak harus ngalah sama anakku. Dan aku bilang Tuhan stop ya, kasih 1 lagi anaknya 3. Wah mengalahnya makin menjadi-jadi. Lalu aku pegang FOG. Dan aku harus kasih hidupku ke kalian. Dan semua itu berentetan dari korban kepada korban yang lain. Dari babu 1 kepada babu yang lain. Ada anak-anak yang sudah di-raise ajaib dan tiba-tiba berontak. Ada yang sudah tak kasih hidupku dan tiba-tiba berontak itu dari babu kepada babu. Terus aku melihat diriku jam 12 malam. Aku seperti anak kecil yang ditarik Tuhan. Tapi mataku lihat ke belakang terus. Aku melihat papaku, aku lihat mamaku, aku lihat Cik Tanti, aku lihat pembantuku. Aku lihat semua orang yang spoil aku. Dan makin lama aku merasa mereka makin jauh dari aku. Dan semakin itu jauh ternyata itu menyakiti hatiku. Karena waktu aku lihat ke belakang aku berharap momen itu akan kembali. Aku akan digituin lagi. Sementara aku di jalan terus, ditarik terus. Dan tiba-tiba korban itu cuma jadi korban. Yang rasanya dari sakit satu kepada sakit yang lain, tidak jadi dewasa. Lalu malam itu Tuhan bilang, malam ini kamu tahirkan dirimu dari semua ikatan masa lalumu. Malam ini kamu boleh nangis, kamu boleh merengek lagi kepadaku seperti yang setiap hari yang kau lakukan. Kamu kalau mau KKR kamu akan merengek. Kamu akan bilang Tuhan tolongi aku. Tapi saya tahu doa saya itu merengek. Hari itu saya baru ngerti kalau saya merengek. Kalau saya mulai disuruh bikin KKR terus dananya kurang, sungguh respon hati saya itu ternyata merengek. Saya akan bilang Tuhan tolongi ya Tuhan, tolongi ya Tuhan. Dan Tuhan bilang malam ini kamu boleh merengek sampai goblok ya. Kamu tidur as a little princess, wake up as a queen. Besok kamu bangun, kamu jadi Tintin yang dewasa. Berhenti lihat ke belakang karena di depanmu itu ada power. Di depanmu ada masa depan, di depanmu ada revival. Cik Tanti cerita, dia bilang, aku dapat sesuatu dari Tuhan dan menurutku ini sangat aneh. Kalau orang itu kan merasa kalau Esther itu keren gitu ya. Wow, Ratu Esther tuh keren. Tapi Tuhan tuh bicara sama aku tentang Ratu Wasti. Dia bilang, Tin tahu gak kamu Ratu Wasti itu aslinya diberi kuasa sama raja lebih besar daripada Esther. Awalnya sebelum dia jatuh. Dia dikasih kuasa segitu besar. Sampai dia bisa punya istana sendiri, bikin acara sendiri, bayangin.
Dan dia bisa punya keberanian bahkan untuk menolak raja. Itu karena dia memang dikasih power. Dan Tuhan bilang, aku sedang mencari ratu yang bisa mengendalikan kuasa yang diberikan. Yang gak jadi kaget, gak jadi kurang ajar. Waktu kuasa itu ada di tangannya. Yang tidak jadi merengek dan tidak jadi gendeng. Overpower. Dan aku bilang, aku nangis, aku bilang, Tuhan, ternyata aku ini, kamu bayangin, yang hari ini kamu pegang, itu aja udah lumayan ajaib kan. Itu Tuhan masih bilang kamu kayak anak-anak. Bayangin kalau kamu berhenti lihat kepada masa lalumu, berhenti lihat pada crackmu, berhenti lihat kepada apa yang kamu pengen. Dan kamu mulai lihat kepada destiny yang jauh lebih besar. Waktu kamu tahu kamu diproses, kamu jalan, kamu kasih korban demi korban. Dan Tuhan beri kamu jubah demi jubah, kuasa demi kuasa. Maka sebetulnya kan kamu akan jadi lebih besar. Kamu tidak jadi seperti Shen yang cuman bilang, tante tolong beliin aku pensil. Kalau Tintin yang nyuruh tante Dian, kan tidak mungkin Tintin nyuruh tante Dian cuma beli pensil. Saya punya cek, saya punya ATM dan lain sebagainya yang terhubung kepada rekening saya yang paling besar. Dan saya gak akan nyuruh lah kalau begitu-begitu. Nyuruhnya tuh beda. Kalau Shen bilang, tante Dian tolong ambilin saya uang 1M, diambilin gak? Gak akan. Kalau Tintin yang nyuruh, tante ambilin ya 1M pindahin ke BCA. Itu gak nyampe 2 jam pindah uangnya. Bisa ngerti? Kekuatan, power kalau kamu enggak mature, kamu tidak dewasa itu berbeda. Dan saya jadi ngerti waktu saya bilang sepakat, oke Tuhan aku akan terima kekuatan supaya aku bisa revival dengan Tuhan. Tuhan bilang kamu untuk jadi penerima warisan harus akil balik, harus jadi dewasa. Anak-anak, saya melihat Blora ini ada banyak yang roh depresi menurutku sih. Blora ini tidak baik-baik saja. Dan itu ada di antaramu, ada di kalanganmu. Dan kalau engkau gak terima kuasa, kalau kamu gak mau dikasih tuntutan sama dengan kuasa, itu cuma pola pandang ya. Kamu dikasih tuntutan itu artinya dicintai atau dibenci itu ya caramu memandang. Kalau kamu dikasih tuntutan, kamu merasa yes aku diberi kuasa ya. Ya berarti kamu memang matanya seperti elang. Kalau kamu dikasih tuntutan dan kamu, holah aku lagi ya. Kalau misalnya nih, ketua komsel, anak komselmu bermasalah. Ketua komsel, wah enggak ada yang berani ngaco, kamu takut anak buahmu tersinggung kan. Anak buahmu bermasalah misalnya. Cara pandang kalau punya anak buah bermasalah. Kalau kamu bilang, toh ini lho marah Cik Tintin sing gede-gede dikekno aku misalnya gitu. Atau kamu bisa punya cara pandang, wah destiniku ini adalah gua adulam. Wah misalnya ya. Aku ini penakluk spesialis ICU misalnya, ya kan. Aku bukan UGD, aku ICU yang paling gendeng dikekno aku. ICU itu isinya profesor semua. Gak ada ICU dikasih dokter cemen-cemen, dokter latihan tuh gak ada. UGD banyak dokter latihan, iya dong. Tapi waktu pola pandangmu itu beda, ya hasilmu tuh beda. Saya akan mengulangi cerita saya dengan sangat singkat. Saya melihat Tuhan hari-hari ini lagi ngomong kenceng banget kepada hampir semua orang tentang Yehuda. Ya maaf ya Tir, saya akan mengulangi. Jadi yes,
Katanya tuh kalau dikotbahin sekali itu masuk cuma 30%. Kan kemarin di doa malam saya juga cerita sekilas 60%, ini 90% ya. Yehuda itu dia punya berkat paling keren, betul ya? Kalau Alkitab Kejadian mencatat berkatnya Yehuda paling keren di antara saudara-saudaranya. Bahkan disebut raja tidak akan lepas dari Yehuda. Jadi keturunan raja itu semua dari orang Yehuda, karena itu memang berkatnya Yehuda. Yesus disebut Lion of Judah, singa dari Yehuda. Yesus juga keturunan Yehuda loh, kok enggak keturunan Yusuf tak tanyai. Good question ya. Yehuda lahir dari perempuan yang tidak dicintai namanya Lea. Bapak Yakob punya 2 orang istri, katakan 2. Yang satu namanya Lea, katakan Lea. Yang satu namanya Rahel. Lea ini matanya tidak indah. Kemungkinan dia kero, mungkin. Ya kan? Kalau bunglon kero itu ya memang cute. Tapi kalau orang kero itu tidak cute sama sekali. Kalau matanya yang satu ke kiri dan satu ke kanan itu lumayan serem guys. Itulah Lea. Siapa di sini yang pesek aja insecure? Angkat tangan. Nah, enggak mau ngaku ya. Ireng insecure, keriting insecure, gendut insecure, pendek insecure, ketinggian insecure. Belum kero toh, jangan insecure. Kalau kamu kero tak ampuni insecuremu. Alkitab mencatat Lea insecure. Ya dong. Nah. Lahir dari rahimnya Lea, orang ini namanya Yehuda. Nah, Yehuda lahir itu dengan posisi jangan main minyak urapan loh, ayo masukin. Tuh, Kis masukin Kis. Ya. Nah, Yehuda, kamu bayangin mamahnya insecure, hamil anaknya. Setiap hari mamahnya cuma berharap lewat-lewat di depannya Yakob gitu kan suaminya. Sama nunjuk-nunjukin perutnya dan berharap dia dicintai. Gitu kan, mambu-mambu caper. Cewek-cewek itu kan, cowok-cowok kasih tahu ya, cewek-cewek itu punya hobi, speciality adalah caper. Gitu ya. Mau makan apa? Ketau. Makan steak ya, gendut. Kalau gitu kita makan pecel, kere kamu. Bingung banget gitu kan. Ya kan? Nah itu cewek-cewek kayak gitu. Nah itu Lea, ya mungkin itu kan genetik ya. Turun lah itu. Dia tiap hari tunjuk-tunjukin dan kayaknya ya kok biasa banget gitu ya. Karena Yehuda udah anak kesekian. Dan Yakob melihat biasa banget. Dan Lea tuh kayak, wah mungkin dia, Yehuda tuh kan nantinya bersyukur. Mungkin dia kayak, syukur. Ayo Lea bersyukur. Tapi sebetulnya aku gak tahu rasa syukur tuh keluar beneran. Atau memang dia memang sudah berdamai atau gimana. Tapi tetap aja menurut saya Yehuda dikandung tidak maksimal. Itu menurutku. Jadi ya, saya itu waktu kecil sampai saya umur, pokoknya saya sudah menikah deh. Saya tuh kalau ngelihat satu orang, itu aku kayak, aku gak bisa suka deh sama orang ini. Gitu, sebaik apapun orang itu kepadaku, aku gak bisa suka sama orang itu. Dan aku tidak tahu kenapa, tapi ternyata pada waktu mamahku hamil aku, papaku tuh lagi meleng. Persis waktu mamaku hamil aku dan aku keluar jadi orang yang insecure. Jadi aku selalu merasa kalau aku punya pacar aku akan diselingkuhin. Aku punya suami dia pasti akan selingkuh. Selingkuh tuh aku. Kenapa? Karena pada waktu di perut mama saya tuh gak ngaku. Sampai saya nangis-nangis, aku nih. Akhirnya mama saya cerita. Dan itu saya didoain dan itu diputus. Dan sejak hari itu insecure saya hilang. Back to Yehuda. Yehuda dikandung kayak gitu. Yehuda dikandung di dalam posisi yang tidak enak dan tidak baik. Dengan semua perasaan campur aduk. Sama seperti Anda ini loh. Kita. Kamu dikandung dalam perasaan apa? Mamahnya Tian tuh cerita.
Tian tuh waktu di dalam perut, wah mamanya tuh disuruh ngangkat galon, ngangkat gas, ngangkat ini, ngangkat itu. Pokoknya dibiarin, bahkan melahirkan sendirian. Waktu sama Tiara juga kayak gitu, melahirkan sendirian, apa segala macam gitu. Dan itu mix, tiba-tiba ada banyak perasaan. Ada perasaan yang takut ditolak, merasa sendiriannya, lonely-nya besar. Itu krek-krek yang memang dibawa memang di dalam perut. Ya bagus kalau mamahnya ngaku. Lah kalau enggak ngaku, seperti mamah-mamahmu. Ya tak? Seperti mamahku. Mamahku kan ngaku setelah saya tanya. Ya udah kayak gitulah, kira-kira seperti itu. Dan yang satu lagi Yusuf. Yusuf itu anaknya siapa guys? Rahel. Yang cantik, yang dicintai. Masalahnya Rahel itu gak hamil-hamil. Setelah tuh beruntun anaknya sak pirang-pirang. Metu kabeh. 10. Tiba-tiba atas kemurahan Tuhan. Rahel yang cantik dan dicintai ini hamil. Saya percaya sebelum dia hamil, dia tuh setiap hari mungkin dia sudah memberkati. Mungkin udah deklarasi gitu ya. Aku mempersiapkan, aku terima benih yang dari Tuhan. Misalnya gitu ya. Udah deklarasi, aku memberkati kandunganku menjadi kandungan yang ajaib, yang melahirkan begini dan begitu dan apa. Dan tiba-tiba dia hamil. Dan waktu suaminya lihat, suaminya akan, waduh ini anakku yang aku cintai. Wah ya toh. Beda. Yusuf dikandung dengan keadaan kesempurnaan. Rahimnya sudah di-prepare. Dia di dalam situ dia full blessing, full love. Yehuda enggak. Lahir di 2 jebret. Ya kan? Yehuda itu sifatnya sangat jelek. Dia bahkan jual Yusuf. Dan dia sangat kejam. Dirobek-robek bajunya Yusuf. Gitu kan ceritanya ya. Guys, yuk kita jual aja adik kita ini guys. Kenapa? Karena dia jealous. Jealous itu dari mana? Itu kan kacamatanya mamahnya. Ngerti ya? Aku gak nyuruh kamu nyalain mamahmu. Aku menyuruh kamu menjadi seperti Yehuda. Tunggu sampai akhir. Dia jealous. Jadi dia bilang, ayo kita robek-robek. Kita masukin ke darah binatang. Bajunya Yusuf yang maha indah itu. Dia datangin bapaknya dan dia bilang gini. Dengan sangat kejam dia bilang, Bapak tahu, pernah lihat barang ini? Kejam enggak sih? Dia menskenario. Udah kayak Sambo dia ya kan. Dia menskenario, dimajuin. Pernah lihat gak barang ini? Seolah-olah kayak dia gak salah gitu. Bapaknya lihat, bapaknya breakdown, bapaknya nangis, bapaknya gitu. Dia gak berubah loh. Dia woles saja. Ya bagus juga ini bocah gak ada di sini. Jadi aku gak punya saingan lagi. Yehuda akan selalu iri sama Yusuf. Yehuda itu punya rasa iri sama yang chosen. Seberapa kamu datang ke sini ada banyak anak yang ngomong gini. Kenapa kok dia lebih dipakai daripada aku? Kenapa kok dia lebih dicintai daripada aku? Kenapa kok gini? Kenapa kok gitu? Lah, kok Yehuda. Kecemburuan, kacamatamu itu loh seperti Yehuda. Lalu Yehuda menjadi tua. Dia punya anak, dia punya mantu. Dan anaknya yang pertama mati. Lalu karena adat mantunya harus dikasihkan kepada anaknya yang kedua. Disuruh anaknya yang kedua supaya mantunya jadi istrinya. Anaknya yang kedua mati lagi. Lalu Yehuda bilang, oh ini mantu bawa sial. Dia tidak pernah lihat proses hidupnya itu sebagai gagalnya dia. Dia cuma lihat itu kayak gini, oh ini orang bak sial, oh ini salah. Oh salah mereka, bukan aku tuh enggak pernah salah, mereka yang salah. Lalu dia ngetrik sekali lagi, ini orang tukang bikin skenario. Dia ngetrik sekali lagi, dia bilang sama mantunya gini loh ya. Anakku ini kan yang ketiga ini kan masih kecil, udah kamu pulang dulu. Kamu pulang dulu, nanti kalau udah besar, nanti anak ini tak kasih no kamu supaya kamu jadi istrinya anakku yang kecil ini. Lalu mantunya tuh gak ngerti dengan polos dia pulang.
Dan dia di dalam kesetiaan menunggu, dia sangat setia. Lalu akhirnya mantunya ini lihat nih kok anak sudah besar. Kok Yehuda gak panggil-panggil aku. Taulah dia bahwa dia dikhianati. Setelah sekian tahun, belasan tahun mungkin. Dia menunggu dengan setia. Lalu perempuan ini pura-pura jadi pelacur. Pura-pura. Yehuda lewat. Dia bilang, sini kamu tidur sama aku. Dia gak tahu kalau itu mantunya. Setelah mereka tidur, Yehuda bilang, sorry ya, kasbon, ngebon. Permisi ya. Udah tukang bikin skenario, jahat. Aku mau ngomong dengan bahasa yang lebih seru tapi kan takut berdosa ya. Udah pakai pelacur tapi gak bawa duit. Ngebon gitu. Bayangin. Dia gak pernah merasa dia salah loh. Melakukan kejahatan seperti itu dan dia pikir dia masih benar. Itu efek dari yang di dalam itu loh. Kalau orang bilang inner quity apa itu loh, yang di dalam itu loh. Orang gak bisa bertobat sampai kayak gitu. Lalu akhirnya mantunya ini hamil. Dan Yehuda tahu. Orang bilang, aku loh mantumu. Wah, kalau bahasa Jawanya gitu, mantumu meteng. Sopo iku sing metengi? Wah biasa, itu mungkin yang ngomongin mak-mak tetangga sebelah gitu kan. Kalau cara ngomongnya gitu. Wah begitu dia tahu mantunya hamil. Dia langsung bilang, panggil perempuan itu. Gak benar perempuan itu. Sini, dia pantas mati orang ini. Gak benar. Misi ya Pak. Bapaknya ini ya habis make tidak bayar. Iki podo sundale. Sing sitoke mbok pikir meteng. Dan kamu bilang dia pantas mati. Bayangin tuh ya udah tuh kayak gitu. Kayak gak mau angkel weh. Tapi kamu tidak melihat itu seperti kamu. Mirip ya. Kamu kalau menghakimi orang kan kita kayak gitu ya. Dan mantunya datang. Hari itu Yehuda gak bayar waktu tidur sama mantunya. Dan mantunya diam tapi dipakai Tuhan. Mantunya bilang, saya butuh jaminan Bapak. Wah kalau Tiara ngomongnya gitu. Tolong minta jaminan Bapak. KTP atau apa gitu Bapak. Ya Bapak kalau mau ngebon terus pakai jaminan Bapak. Itu ada tongkat sama ada meterai. Dan gampang banget dia ngasih tongkat sama meterai. Dikasih. Lalu mantunya dipanggil setelah tahu hamil. Wow pantas mati. Mantunya datang. Dan mantunya mengatakan persis seperti yang Yehuda katakan. Bapak kenal barang ini. Duer gitu. Nah, gitu. Aku kalau bilang Bapak kenal barang ini langsung kamu duer gitu ya. Coba ya. Bapak kenal barang ini. Seperti itu kira-kira. Nah, hari itu Yehuda tahu kejahatannya berbalik kepada dia dan Tuhan sedang berhadapan dengan dia. Dia ditegur di depan semua orang. Dan taulah Yehuda bahwa itu semua karena dia sendiri. Lalu dia bilang di depan semua orang di dalam pertobatan. Di dalam pertobatan. Ayatnya yang ngomong gini, umatku atasnya namaku disebut datang bertobat merendahkan diri, aku memulihkan negerinya gitu ya. Yehuda bertobat di depan semua orang, dia bilang gini, aku yang salah, perempuan ini yang benar. Udah pokoknya aku yang salah. Tiba-tiba si tukang bikin skenario, si tukang nyalah-nyalahin orang, si tukang merasa dirinya paling benar bilang aku yang salah. Dia yang benar. Dan sejak hari itu Yehuda berubah. Sekali ketatap dia berubah. Dan dia decide, dia memutuskan untuk menjadi kakak. Dia memutuskan untuk jadi seperti namanya, bersyukur. Dia memutuskan untuk menjadi seperti destiny Tuhan atas hidupnya. Kalau memang dia lahir duluan, dia harus jadi kakak.
Dia memutuskan untuk bertanggung jawab atas semua dosa yang dia buat. Dia memutuskan untuk jaga bapaknya. Sampai waktu mereka semua rombong-rombong ke Mesir waktu kelaparan dan mereka ketemu Yusuf dan mereka kira Yusuf itu adalah Firaun. Semua tahu ceritanya Benyamin ditahan. Ya, semua orang tahu ceritanya. Maksud enggak usah tak ulangin lah ya. Dia bilang gini, tolong kembalikan dia, ambil saya. Jadikan saya budak, biar saya yang tangguh. Dia kayak bilang gak bisa aku lihat bapakku kayak gitu lagi. Tiba-tiba hatinya yang keras dan penuh trik dan penuh sandiwara dan skenario itu berubah. Berubah jadi seperti kakak. Dia berubah jadi orang yang sangat bertanggung jawab. Dia bahkan bilang biarkan aku yang pikul pulangin anak ini. Ini tanggung jawabku, kamu mau sampai bunuh aku. Bahkan ini loh anak-anakku, sudahlah tapi tolong yang ini pulangin. Yehuda yang tadinya iri, Yehuda yang tadinya semua tentang dia. Yehuda yang bersundal dan bawa duit. Yehuda yang suka nyalain orang itu tiba-tiba berubah. Waktu dia ketemu Tuhan. Waktu dia ketemu proses. Dan sebelum Yakub mati, Yakub berdoa dan blessing terbaik itu turun kepada Yehuda. Bahkan Tuhan Yesus memilih untuk muncul dari keturunan Yehuda. Untuk lahir dari keturunan Yehuda. Seberapa engkau mau ditahirkan, seberapa engkau itu mau ikut destinimu yang dari Tuhan, itu akan menentukan blessingmu sendiri. Kita semua tuh punya, di dalam itu ada sesuatu yang sangat salah lah menurutku. Bahkan ketika engkau sangat kudus, engkau sepertinya gak gimana-gimana. Tapi ada yang di dalam yang perlu beres. Amin. Dari Yehuda itu lahir seluruh raja Israel. Yehuda itu salah satu suku terkaya. Israel itu sudah kaya, Yehuda yang paling kaya. Dia jadi tuan atas seluruh saudara-saudaranya. Dari yang tidak dicintai, tiba-tiba dia jadi tuan atas seluruh saudaranya. Cik Titin mau tanya, nak, seberapa kamu ini mau diproses kayak Yehuda? Seberapa kamu mau berhenti untuk lihat orang lain? Udahlah, ya sudah, aku mau. Waktu Tuhan bilang, kadang-kadang kan Tuhan ngomong toh, ya toh, sedikit gitu kan. Tapi kamu merasa, enggak gitu. Kalau Tuhan bilang, taat. Udah taat kan udah ke gereja terus. Kalau Tuhan bilang berkorban, sudahlah, apalah, mulai enggat-enggat. Cik Titin mau ajak kita untuk kita menjadi yang lebih dewasa. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa mewariskan yang ajaib. Supaya kamu gak cuman punya kuasanya cuman buat beli pensil. Supaya FOG isinya gak segini terus. Mbok ya sing rondo kebek nul. Amin. Ini Binsar hilang lari-lari, mungkin dia kebelet. Sofi boleh gak tolong Sof? Oh kenapa Bin? Ayo kita bangkit berdiri yuk. Ya rabakasya kaya rabakaya. Semua taruh tangan di dada gini terus ngomong, Tuhan tahirkan aku. Tuhan tahirkan aku. Seperti engkau menahirkan Yehuda, Tuhan tahirkan aku. Kadang-kadang ada beberapa dari kita yang kita perlu ditahirkan dengan sangat keras. Kita perlu dipukul dulu, dipisui dulu, dibentak dulu. Tapi saya sungguh berdoa waktu kamu diproses yang keluar itu bukan pahit, tapi bertobatan. Ya sama-sama berdoa bilang, Tuhan tahirkan aku.